Memang saya mau bukan untuk beli motor. Biarin nggak punya juga ingin pergi haji. Yakin kalau belum laksana jadi haji, uang nggak sempurna itu. Labbaik Allahumma labbaik. Pergi haji bukan perkara mampu, tapi tergantung niat. Duduklah engkau bersama para ulama yang soleh dan rendah hati, maka kau akan memperoleh banyak pelajaran. Pesan yang didengar Abah Karsim dari seorang guru di perantauan telah membuatnya bertekad menunaikan rukun Islam kelima, berhaji. Kata Kiai begitu, Sim, apa saya bilang harus dipatuhi atau dikerjain, suruh melaksanakan ibadah yang 5 waktu, yang punya keyakinan, yang tekun, waktu jangan dilewat-lewat. Tapi kamu nanti kalau ada milik dari Allah, lebih biarpun nggak menjadi orang kaya, harus diberangkatkan ke tanah suci. Mengumpulkan uang ongkos naik haji bagi petani kecil di Dusun Belendung, Tegalurung, Subang, Jawa Barat bukanlah perkara mudah. Hasil panen tak sebanyak yang didapatnya dulu saat menjadi bos nelayan di perantauan. Namun, justru saat bertanilah Abah Karsim bisa menabung. Di laut punya jadi juragan. Ya namanya biarin susah, kerja di darat itu ya namanya ridho Allah sih, gimana ya. Uang sedikit juga bisa dikumpul-kumpulin, kita bisa nabung, bisa nyimpan di rumah. Bermodal sawah sewaan inilah Abah Karsim menanam padi. Ya, sawah ini bukan miliknya sendiri. Harga sewa per hektarnya 25 juta rupiah. Lantaran mahal, tak banyak yang disewanya. Ngontrak, nggak punya, tapi uang kan bisa dikumpulin karena punya keyakinan gitu. Biarin dikit-dikit kumpulin. Udah ngumpul, kan saya niatnya mau ingin haji gitu. Ya dibawa ke bank. Selain uang sewa, Abah Karsim masih harus menyiapkan rupiah untuk membeli bibit padi, pupuk untuk 2 hingga 3 kali pemupukan selama masa tanam, dan obat hama. Saat padi mulai tumbuh, rumput liar yang bermunculan mesti dibersihkan. Jika tidak, kelak akan membuat padi tumbuh kurus. Abah Karsim harus merawat baik-baik sawah sewaannya ini agar hasilnya pun baik. Hasil jual panen pun tak semua bisa dinikmati. Sebagian tentu untuk membayar sewa lahan sawah, sebagian lagi untuk membayar utang bibit, pupuk, dan obat hama, serta sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tak ada keinginan bermewah-mewah. Biarin saya nggak kebeli kain sebetulnya mah. Yang penting kita nyimpen untuk itu. Untuk perjalanan kita yang cita-cita ada di dalam hati gitu. Nggak kalau gede motor yang mewah, yang bagus, enggak. Untuk mewujudkan keyakinannya, Abah Karsim tak pernah kenal kata lelah. Hanya seruan azan yang menjadi satu-satunya alasan pergi meninggalkan sawah. Aku sholat, biarin asar aja sholat. Tapi kita kalau masih ada kemauan, ya kerja lagi, nunggu maghrib. Tuh yang penting kan sehat. Sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Abah Karsim membuat terasi. Udang rebon dan ikan pirik yang menjadi bahan baku dibeli di Muara Genteng. Cukup jauh,
1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. 1 lempeng besar terasi udang hasil cetakan jemari Abah Karsim dijual seharga Rp5.000 saja. Mak Wasti, istrinya, kebagian tugas menjemur. Terasi yang sudah dicetak harus dikeringkan sebelum dikemas dan siap dijual. Terasi. Langganan Abah Karsim cukup banyak. Para tetangga senang dengan cita rasa terasi buatannya. Dia juga menjual ke warung-warung besar di Subang. Hanya saja, tidak semua membayar tunai. Abah Karsim berlapang dada tanpa catatan jual beli. Menolong sudah menjadi sifat Abah Karsim. Nah, orang hidup itu harus punya ukuran itu. Adil, bijaksana, nolong-menolong, kan tuh. Jangan kita punya milik rezeki pelitin. Tangga kita nggak beli beras. Diam-diam aja tenang. Yang penting kita aja yang kenyang. Itu nggak boleh. Harus kita nolong-menolong, tolong orang susah. Bertahun-tahun lamanya Abah Karsim menabung dari hasil panen padi dan menjual terasi, hingga akhirnya bisa mendaftar haji di tahun 2012. Tahun 2012, itu uang baru kumpul. Memang saya mau bukan untuk beli motor. Biarin nggak punya juga ingin pergi haji. Yakin. Pokoknya medunya sampai akhirat. Kalau belum laksana jadi haji, uang nggak sempurna hidup. Niat amat kuat inilah yang memberangkatkan Abah Karsim dan istri tercintanya berhaji. Betapa pasangan setia ini menikmati tiap detik yang mereka lalui di tanah suci. Masya Allah, enggak kehitung kenikmatan, pokoknya enggak ada. Seperti Mekah, tanah haram, nangis melulu. Ingat sama itu, dosa-dosa itu kita perbuat. Nangis dulu, nangis senang. Nangis senang kepanggil. Pan itu mah ke alangan anak corona teh 2 tahun, Pan. Sembari bercerita pengalaman berhaji, pada anak cucunya, Abah Karsim berpesan agar bisa mengikuti jejak orang tuanya. Meresapi kenikmatan dalam menyisihkan harta untuk bekal kehidupan di akhirat yang kekal abadi selamanya. Enggak kehitung, beribu-ribu sama Allah. Kenikmatan dari Allah, kesehatan, uangnya sedikit bisa mampu. Kebanyakan kan orang mampu, enggak mampu. Apa enggak mampunya? Kenapa kamu enggak bisa berangkat haji sampai keburu mati?